Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala ali sayyidina Muhammad ibni Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Pemirsa Midik TV dimanapun Anda berada, tidak terasa sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Tentu beberapa hari-hari yang lalu di saat kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, pasti banyak hal-hal yang terus kita lakukan termasuk ibadah-ibadah amaliyah di bulan Ramadan yang tentu bernilai pahala yang berlipat ganda di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga bisa menerima bahwa setiap pertemuan tentu juga ada perpisahan. Kita juga memahami bahwa di mana ada kata memulai, pasti juga ada kata berakhirnya. Begitu juga dan Ramadan. Ramadan di awal kita sangat senang kedatangan bulan Ramadan. Tetapi pada saat kita memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, hati dan jiwa kita senantiasa bersedih. Kenapa? Karena kita sebentar lagi akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan tahun ini. Tentu setiap pribadi muslim, setiap pribadi mukmin akan merasa sangat sedih dan terpukul. Seluruh jiwa dan raganya, hati nuraninya, bahkan raganya akan semakin bersedih karena telah dan akan ditinggalkan oleh bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Pemirsa Midik TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak bekal atau pelajaran yang dapat kita ambil dalam puasa Ramadan tahun ini? Mungkinkah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di bulan Ramadan? Tentu ini menjadi pertanyaan yang pastinya akan kita jawab dengan apa yang akan kita peroleh dan kita rasakan setelah bulan suci Ramadan ini berpisah dengan kita. Pertanyaannya bahwa sebentar lagi kita akan merasakan dan meraih kemenangan di bulan suci Ramadan ini dengan bertemu dengan bulan Syawal. Kita akan merayakan Idul Fitri seperti yang dikatakan oleh beberapa bagian tokoh dan ustadz-ustadz yang lainnya, bahwa kita sebentar lagi akan meraih sebuah kemenangan. Nah, kemenangan apa yang dimaksud? Kemenangan yang dimaksud ini di sini adalah bahwa kita yang pertama, kita menang dari segala hawa dan nafsu yang selama ini kita pertahankan dan kita hindari di bulan Ramadan ini untuk tidak kita lakukan. Karena apa? Karena salah satu hal yang akan membatalkan puasa kita di bulan Ramadan adalah ketika kita tidak mampu menahan hawa nafsu kita. Yang kedua, kita akan menang dari sifat keduniawin kita, di mana segala macam kebutuhan-kebutuhan duniawi, hal-hal yang kemudian akan mengurangi niat lillahi ta'ala kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini, tentu akan terganggu dalam melaksanakan ibadah puasa kita ini. Tentu kemenangan yang seperti ini kita mampu meraihnya ketika kita mampu menyampingkan soal-soal duniawi dan kita mengutamakan ukhrawi kita dalam rangka mengharap ridho dan rahmat serta pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemenangan yang seperti ini tentu tidak semua akan mendapatkannya. Kenapa? Karena sebagian banyak orang mengatakan bahwa kemenangan di sini selalu disimbolkan dengan pakaian yang baru. Kemenangan di sini selalu disimbolkan dengan sepatu yang baru, sandal yang baru, kemudian HP yang baru, dengan segala macam kebutuhan-kebutuhan duniawi yang serba baru. Tetapi bahwa apakah kita sadar selama ini apa arti kemenangan itu sendiri?
Nah, kemenangan inilah yang kemudian harus kita pahami bahwa kemenangan yang akan kita raih ini adalah kemenangan dari segala hawa nafsu kita selama kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, sementara juga kita memenangkan atau mendapat kemenangan itu karena kita bisa bebas dari kebutuhan-kebutuhan duniawi yang dapat mengurangi niatan kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang lalu. Nah, selanjutnya, bagaimana pertanyaannya ciri-ciri atau tanda-tanda bagi orang-orang yang menang atau orang-orang yang meraih kemenangan itu? Tentu hal ini kita ketahui bahwa kemenangan ini adalah memunculkan sebuah tanda-tanda di mana seorang mukmin, seorang pribadi muslim tentu akan meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan pada dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa seseorang yang beriman merasa meningkatnya diri kualitas keimanan dan ketakwaannya di hadapan Allah SWT ketika ia mampu, ketika mendengar ayat-ayat Allah, dia bergetar hatinya, kemudian bertambah imannya. Kemudian selanjutnya, ia yang merasa bahwa segala masalah yang diperoleh dalam hidupnya, ia bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Karena apa? Karena semuanya Allah yang akan memberikan masalah dan Allah pula yang akan memberikan jalan keluarnya. Seperti yang Allah katakan dalam surah At-Talaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, maka aku akan memberikan jalan keluar baginya. Hadirin pemirsa Midik TV yang dimuliakan oleh Allah SWT dimanapun Anda berada, kemenangan selanjutnya adalah tanda-tanda bagi orang yang meraih kemenangan selanjutnya adalah yaitu meningkatnya kesolehan diri yang ada di dalam dirinya. Kita tahu bahwa Ramadan tersebut yang sudah kita lalui selama 1 bulan penuh memberikan pelajaran-pelajaran di dalam kehidupan sosial kita untuk terus meningkatkan kualitas pribadi kita. Tidak hanya sekedar hubungan kita kepada Allah, tapi juga hubungan kita kepada sesama manusia. Akan lahir sebuah kesolehan di dalam dirinya, pribadi yang baik, pribadi yang mempunyai sifat sosial yang lebih baik, dan tentunya ini menjadi bekal utama dalam berkehidupan sosial. Setelah Ramadan lewat, kita diajari dengan bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat dengan sesama kita. Kita timbul kepekaan sosial kita, timbul kepedulian kita terhadap sesama, saling tolong menolong dengan sesama. Kemudian hal-hal yang lainnya yang kemudian itu akan berdampak sosial terhadap kehidupan bersama. Nah, ini juga yang harus diperhatikan bahwa ini merupakan tanda-tanda kemenangan yang dimiliki oleh setiap pribadi mukmin yang meraih kemenangan di bulan suci Ramadan tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, ini dua hal ini yang menjadi kunci bagaimana Ramadan ini memberikan pelajaran kepada kita untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah SWT. 11 bulan selanjutnya dengan Ramadan yang sudah kita pelajari di dalamnya, insya Allah 11 bulan ini akan meraih kesuksesan terhadap bagaimana ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan terus meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah SWT dan mengamalkan dan melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah SWT. Kemudian yang kedua, akan munculnya karakter-karakter soleh atau pribadi yang soleh di dalam diri kita sehingga kemudian termanifestasikan dalam kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat kita dengan menjaga semua apa yang menjadi hubungan baik kita kepada masyarakat antar sesama maupun juga hubungan kita kepada siapapun di kehidupan kita. Nah, ini yang harus diperhatikan bahwa tanda-tanda seseorang pribadi yang akan meraih kemenangan dari pelajaran yang kita ambil dari bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga kita semuanya betul-betul menjadi pribadi yang mukmin, pribadi yang soleh, pribadi yang tentu mempunyai nilai-nilai ketakwaan kepada Allah SWT, berkah daripada kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya.
terutama kepada diri saya pribadi dan khususnya kepada pemirsa Medik TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di acara-acara selanjutnya. Kepada seluruh pemirsa Medik TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan terus istiqomah dalam mendengarkan dan menonton semua program-program Medik TV selanjutnya. Terima kasih. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.